Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati azakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya. Kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua ini tambahan ilmu buat kita dan Allah mudahkan pula untuk kita melaksanakan atau mempraktekkan ilmu yang sudah kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati azakumullah, kita lanjutkan kajian kita masuk kepada bab 122. Judul bab yang diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Babu tahrimi libasil hariri ala rijali wa tahrimi julusihim alaihi wa istinadihim ilaihi wa jawazi lubsihin lin nisa. Bab tentang haramnya memakai pakaian yang terbuat dari sutra bagi laki-laki dan juga diharamkan untuk duduk di atas kain sutra dan diperbolehkannya untuk kaum wanita. Nah, ini judul yang diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan kain sutra, baik itu dipakai untuk pakaian ataupun dipakai untuk alas tempat duduk, misalnya dibikin sajadah atau dibikin karpet yang terbuat dari sutra, diharamkan bagi para laki-laki dan dibolehkan untuk para wanita. Dan dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi memasukkan beberapa hadis yang inti hadisnya ini kurang lebih sama. Yang pertama adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talbasul harira fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Janganlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memakai sutra, karena orang yang memakainya di dunia, maka dia tidak akan memakainya kelak di akhirat. Dari hadis ini, Nabi SAW memberikan semacam ancaman bagi orang yang memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ancamannya adalah mereka ketika memakai di dunia, mereka tidak akan memakainya di akhirat. Para ulama berkata, kalau ada satu perbuatan yang dianggap sebagai salah, lalu diberikan ancaman dengan hukuman di akhirat, maka perkara itu termasuk dari dosa besar. Jadi kaidah para ulama, kalau dosa itu diancam dengan hukuman di akhirat, maka dia adalah dosa besar. Dalam hadis ini, orang memakai sutra. Nah, mereka ini dikatakan tidak akan pernah memakainya kelak di akhirat. Maka para ulama mengatakan orang yang berpakaian yang pakaiannya terbuat dari sutra, maka orang itu telah melakukan sebuah perbuatan yang disebut sebagai dosa besar oleh para ahli ilmu, oleh para ulama. Pakai sutra itu dosa besar. Misalnya kita pakai baju sutra, atau sekarang kan banyak sarung sutra. Mau lihat itu sutranya asli atau tidak, itu ngelihatnya dari apanya, Pak? Dari apanya? Antum ngerti kain berarti, Masya Allah. Kalau saya lihat harganya, Pak, ya kan? Kalau sutra-sutraan namanya sinai, sutra sinai, itu harganya paling 100.000, 200.000. Tapi kalau sutra nang bujuran, ada yang punya sarung harganya sampai 800.000, harga sarungnya sampai 1 juta. Bahkan ada sarung itu harganya sampai 3 juta. Sarung, Pak. Tapi harganya sampai 3 juta. Dan cara mencucinya pun
Kalau sutra itu bukan sembarangan. Kada boleh terus pian masukkan mesin cuci, pian giling, itu nggak boleh. Atau pian cuci pakai sabun cair, pakai sabun bubuk, nggak boleh. Sutra itu mencucinya pakai Kelar. ya di hitam-hitam yang digosok terus ya kelerak itu. Nanti warnanya kain ini, kalau kain biasa semakin dicuci itu semakin kubas jar orang Banjar. Tapi kalau sutra itu dicuci pakai kelerak tadi, warnanya akan tetap cerah meskipun sampai 10 tahun dia pakai. Nah, itu sutra. Nah, memakai yang seperti ini hukumnya haram. Dan orang yang memakainya diancam dengan ancaman Allah, Nabi SAW, mereka tidak akan memakai sutra tersebut di akhirat. Padahal pakaian orang-orang akhirat itu, Pak, pakaian orang-orang surga itu, Pak, adalah sutra. Wa hullu asawira min dhahabin wa dari istabrak. Walibasuhum fiha harir. Dan pakaiannya orang surga itu walibasuhum fiha harir. Terus ada sundusin khudrim min istabrak, ya kan? Nah, itu sutra tebal maksudnya. Istabrak sundusin khudrin min istabrak itu sutra yang tebal. Biasanya itu nanti diceritakan untuk tempat-tempat duduk mereka, untuk alas-alas duduk mereka, sofa-sofa mereka itu terbuat dari sutra. Seperti dalam surat Ar-Rahman itu sampai disebutkan dalamnya kursi mereka. Ini di Ar-Rahman itu diceritakan tentang Bapak ayatnya, Pak. Ulun mungkin kada ingat juga, padahal dimuntung sudah. Jadi di dalamnya batnuha min istabrak hullu. Pokoknya kada ingat ulun, padahal biasanya ingat aja dibaca surat ini yang Pak. Cuma giliran sudah ketemu dalamnya tempat duduk mereka. Ya kalau kita ini busanya tempatkan kursi itu kan ada busanya kalau Pak. Ada yang empuk-empuknya busanya. Itu dalam surat Ar-Rahman disebutkan busanya saja itu terbuat dari sutra. Busanya saja terbuat dari sutra. Allah cuma menyebutkan tentang dalamnya. Kursi yang diduduki mereka itu dari sutra. Pertanyaannya sekarang, kalau busanya saja dari sutra, luarnya kira-kira dari apa, Pak? Wallahu a'lam. Tentu yang akan lebih istimewa daripada sutra. Dan ini semua Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam banyak surat. Disebut dengan harir, disebut dengan istabrak, disebut dengan sundus. Ini semua diberikan sebagai pakaian untuk orang-orang surga. Mereka yang memakainya ketika berada di dunia, maka mereka tidak akan pernah memakainya di akhirat kelak. Dan para ulama juga mengatakan, kalau sampai dikatakan itu sebagai sebuah dosa besar dan mereka itu tidak memakainya, yang ditakutkan satu. Artinya gara-gara sutra orang itu nggak masuk surga. Kenapa? Karena yang dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu adalah dengan pakaian-pakaian sutra. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua, semisal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminih wa dhahaban faja'alahu fi shimalihi. Nabi membawa dua barang. Satu sutra di tangan kanan beliau dan satunya lagi emas di tangan kiri beliau. Thumma qala, lalu beliau mengatakan, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya dua barang ini, kata Nabi SAW, haram hukumnya atas laki-laki dari kalangan umatku. Emas dan sutra. Itu diharamkan oleh Nabi SAW untuk laki-laki di kalangan umat kaum muslimin. Ancamannya apa? Ya ancamannya tadi, yang pakai ini tadi maka tidak memakainya kelak di akhirat. Sedangkan hari ini kita melihat yang namanya sutra, yang namanya emas itu untuk menunjukkan orang itu punya gengsi. Ya kan? Ada nong, ya Pak, kalung emasnya kayak rantai kapal, diulahnya kalung emas terus dipakainya. Untuk menunjukkan apa itu, Pak? Sombong, orang ini, oh ini orang kaya, berarti. Bajunya dari sutra, di gulunya ada emas, emasnya di tangannya sing panjangan, banyak gelangnya emas, pakai cincin emas, pakai segala macam emas. Kata Nabi SAW, ini haram bagi umatku. Dan ketika ada ancaman, kembali kepada tadi, ketika ada ancaman bagi orang yang memakainya, maka yang ditakutkan satu,
Bahwasanya orang ini gara-gara itu tidak bisa masuk surga karena ini adalah dosa besar. Ketika mereka tidak bertobat dalam memakai pakaian tersebut, justru mereka akan diancam dengan ancaman tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dari hadis Ali ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan melarang dua perkara tersebut. Dan di dalam hadis yang berikutnya, hadis dari Umar ibn Khattab juga, beliau mengatakan, qala Rasulullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innama yalbasul harira man la khalaqa lahu. Orang yang memakai sutra itu adalah orang yang tidak punya bagian kelak di akhirat. Nah, ini yang lebih menegaskan lagi, Pak. La khalaqa lahu. Tidak punya bagian bagi dirinya nanti di surga itu memakai sutra. Dan dari hadis ini para ulama juga mengatakan bahwasanya yakni la nasiba lahu fil akhirah. Tidak memakai sutra itu tidak punya bagian untuk dirinya sutra di akhirat. Walihada dhahaba ba'dul ulama'i ila anna al-insana idza labisa al-harira fid dunya fa innahu la yadkhulul jannah. Kalau mereka itu memakai, kata para ulama, sebagian ulama mengatakan tidak akan memasuki surga. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la khalaqa lahu fil akhirah. Karena Nabi mengatakan tidak ada bagian darinya untuk akhirat. Nah, ini kan menakutkan, Mbak. Menakutkan gara-gara urusannya cuma pakai sutra, lalu orang ini nggak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan berarti dia kekal di dalam neraka, tidak. Tapi karena ini sebuah dosa besar dan dia mati dalam keadaan tidak bertobat, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya di dalam neraka dengan sebab dirinya memakai pakaian yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga yang mengatakan man labisahu fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Pendapat yang kedua mengatakan orang ini tetap bisa masuk surga. Kalau orangnya soleh dan segala macam, orangnya tetap masuk surga. Tapi yang jadi masalah apa? Dia tidak memakainya di akhirat. Artinya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pakaian dari jenis yang lain. Wallahu a'lam dari jenis apa pakaiannya. Tapi semua penduduk surga itu Allah menjanjikan akan mendapatkan pakaian dari sutra. Tapi orang ini ketika dia memakainya di dunia, dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Para ulama mereka mengatakan ini bagi mereka yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka diberi pakaian yang lain. Dari bentuk apa pakaiannya? Enggak tahu Pak kita, Pak. Ya mungkin dikasih dari jenis katun atau mungkin pakaian yang terbuat dari besi atau pakaian apapun. Yang jelas mereka tidak pakai sutra, kata para ulama. Karena Rasulullah mengatakan mereka tidak memakainya kelak di akhirat. Nah, ini semua ini menjadi penghati-hatian bagi diri kita dalam berpakaian. Artinya dalam Islam itu tidak semuanya boleh dilakukan, tidak. Ada rambu-rambu yang dilarang di dalam syariat. Dan seyogyanya seorang muslim, seorang mukmin ketika berhadapan dengan apa-apa yang dilarang oleh Nabi SAW, maka hendaknya dia mengikutinya. Hendaknya dia menjadikan itu sebagai pedoman di dalam hidupnya. Islam melarang, Nabi melarang orang memakai sutra, maka tinggalkan sutra. Memang bagus Pak pakai sutra itu Pak. Barang kalau ada warnanya, diwarnakan di sutra dengan diwarnakan di katun atau diwarnakan di wol, ya memang beda. Di sutra itu akan lebih bagus warnanya. Warna yang ada di sutra itu akan lebih cerah, lebih jelas, lebih detail ketika warna-warna yang ada di pakaian sutra tersebut. Nah ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Tapi sekarang itu ada yang namanya sutra-sutraan. Anda kalau Pak, lain semi sutra Pak, bukan semi sutra. Sebetulnya itu ya kain biasa, enggak tahu dari bahannya dari nilon atau dari apa. Jenisnya jenis yang dingin-dingin, model lembut-lembut seperti sutra itu. Ada kalau kita pakai sarung biasanya ada tulisannya sutra 100%, kan ada tulisannya kayak itu. Ini sutra-sutraan sebujurnya. Nah kalau yang seperti ini, maka para ulama mengatakan kalau yang seperti ini terlepas daripada hukum memakai pakaian sutra. Intinya hadis-hadis Nabi tadi mengingatkan kepada kita bahwasanya di dalam berpakaian pun seseorang itu harus hati-hati. Tapi Islam itu tidak kaku.
Di dalam Islam masih boleh seseorang itu memakai sutra. Kapan memakai sutra itu dibolehkan? Maka di bab 123 dikatakan orang yang memakai sutra karena sakit gatal. Badannya gatal. Nah itu pernah kejadian ketika Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf badannya kena sakit gatal. Lalu Nabi SAW dikatakan rakhasa Rasulullah SAW li Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhuma fi lubsil hariri li hakkatin bihima. Rasulullah memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada siapa? Kepada Zubair bin Awam dan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena mereka berdua sakit gatal. Ada gatal di badan. Itu kalau di nangaran gatal ini yang nyaman pakai baju apa, Pak? Yang dingin-dingin, yang tipis-tipis, kalau Pak Udin paham ini. Ya. Kalau misalnya gatal pakai ual, tambah gatal, Pak. Ya. Nah, gatal diperbolehkan oleh Nabi SAW pakai sutra. Untuk apa? Untuk menahan agar gatalnya itu tidak semakin menyiksa dirinya. Apakah boleh terus dipakai? Enggak. Ketika sudah sembuh atau ketika sudah gatal itu tidak mengganggu dirinya lagi, maka sutra tersebut harus dicopot dan tidak boleh dipakai. Artinya boleh. Dan di dalam riwayat lain juga dikatakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri illa mawdi'a isba'aini aw thalathati aw arba'." Seseorang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang seseorang itu memakai sutra kecuali cuma selebar 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Artinya sutra yang dimaksud ini cuma sutra sebagai hiasan. Misalnya saya punya baju seperti ini, Pak. Lalu di pinggir tangannya ini dikasih sutra sebesar 2 jari. Atau mungkin di kerahnya dikasih sutra 2 jari. Atau di dadanya sini mungkin dikasih sutra sekitar 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Maka kata Umar bin Khattab, ini dibolehkan oleh Nabi SAW. Atau bentuk lain mungkin kalau baju itu mungkin ada lambangnya atau ada bordirnya atau ada apanya terbuat dari benang sutra. Nggak ada masalah karena dia cuma sedikit. Nah ini rukhsah, sesuatu yang diperbolehkan. Intinya pakaian sutra ini adalah pakaian yang memang dari Nabi SAW itu memang dilarang. Dan salah satu sebab pelarangannya selain itu memang dilarang untuk mereka, sebab pelarangannya adalah untuk menahan manusia dalam menunjukkan dirinya berbuat bermewah-mewah di dalam diri, untuk menahan manusia agar tidak menjadikan dirinya bermewah-mewah. Lalu yang namanya bermewah-mewah ini akan berujung kepada kesombongan. Ini yang diinginkan dalam masalah sutra ini tadi. Artinya bukan hanya untuk pakaian, Pak. Di dalam hadis-hadis lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW melarang an iftirashi juludin namr, untuk duduk di atas sutra. Duduknya pun itu nggak boleh. Artinya barang-barang yang buat duduk, buat kursi, buat kasur, buat spray, akhirnya termasuk ke sana. Oh ini sutra, spraynya terbuat dari sutra. Kadang-kadang kalau kita jadi pengantin, Pak, ada yang pernah jadi pengantin, nah, Pian? Biasanya kan spray pengantin kan kelihatan mewah-mewah kayak itu. Pernah, Gus? 2 kali. Oh, Agus 2 kali, Gus. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kan spraynya kadang-kadang dari sutra. Nah itu nggak boleh. Sebenarnya tidak boleh yang seperti itu. Tidur di atas spray sutra, duduk di atas alas sutra. Semua ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah selain sutra, yang ini biasa juga dipakai di kalangan. Artinya ini peringatan, Mbak. Kita lihat pakaian-pakaian kita itu seperti apa. Karena yang banyak sekali yang saya lihat, karena saya ini pernah jadi jualan batik, Pak. Ya, batik itu ada yang sutra, ada yang tidak. Saya juga pernah, ya termasuk sarung-sarung. Maka saya ini ngerti. Kalau ada orang pakai sarung, pakai apa, saya tahu ini sarungnya sutra. Harganya berapa, saya ngerti insya Allah. Jadi kadang-kadang banyak di antara jamaah, apalagi jamaah yang tajir melintir, sarungnya ada merek-mereknya. Kita nggak usah sebut merek, ya kan?
Ada tulisannya, itu sutra betulan Pak. Dari baunya sudah lain. Dan itu zaman saya jualan dulu, itu harganya sudah sekitar 30 tahun yang lalu. Itu harganya sudah di angka 300 sampai 400 ribu per lembar. Hari ini di atas 1 juta. Nah, banyak jamaah-jamaah yang masih pakai yang seperti itu. Pakai untuk sholat. Padahal itu semua sutra murni. Bukan sutra-sutraan, bukan sutra campuran, tidak, itu semua sutra murni. Karena dari baunya saja dia sudah berbeda dengan baunya barang-barang biasa yang terbuat dari katun atau yang terbuat dari rayon atau terbuat dari apa, beda, baunya sudah beda. Dan itu masih banyak dipakai oleh jamaah-jamaah kaum muslimin ketika mereka sholat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, berkaitan dengan sutra dan diperbolehkan yang untuk orang yang gatal, sakit, dan juga diperbolehkan ketika dia cuma sebagai hiasan 2 atau 3 jari. Karena Nabi SAW itu pernah diberikan hadiah jubah dari sutra. Lalu oleh Nabi nggak dipakai. Sutra ini diapakan? Dibagi-bagi oleh Nabi, dipotong kecil-kecil, terus dibagi-bagi kepada para sahabat Nabi SAW. Ya tadi untuk hiasan-hiasan baru. Nah ini berkaitan dengan sutra. Lalu masalah yang kedua adalah babun nahyi an iftirashi juludin namur warrukub alaiha. Bab dilarang untuk duduk di atas kulitnya macan, ya kan? Atau menjadikan dia ini sebagai pelana di dalam tunggangan kita. Kulit binatang itu juga nggak boleh, Mbak. Maksudnya kulit binatang di sini adalah kulit binatang buas, kulitnya macan, kulitnya apa lagi? Kulitnya buaya. Ya harimau macan gak kurang lebih ya Pak, mending sanakan sepupu ya kan? Binatang-binatang yang seperti itu Pak, atau apalagi yang buas-buas, itu nggak boleh. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la tarkabul harra walan nimar, janganlah kalian ini menggunakan pelana yang terbuat dari sutra. Artinya duduk di atas sutra itu nggak boleh. Lalu pelananya dikasih sutra, ini juga nggak boleh. Atau alan nimar, kulitnya binatang, itu juga nggak boleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang duduk di atas itu. Kenapa? Karena padanya kata para ulama ada unsur kesombongan, ada unsur kesombongan. Dan orang yang duduk di sutra, orang yang duduk di atas kulit binatang, menjadikan kulit binatang sebagai hiasan tempat duduknya atau tempat tempat dia tidurnya dan segala macam. Itu biasa dipakai oleh al-jababirah, orang-orang zalim, raja-raja yang zalim, raja-raja yang lalim, itu biasanya kayak itu. Pian kalau lihat film-film kan biasanya kayak itu Pak. Rajanya duduk kulitnya kulit macan, rajanya duduk kulitnya mungkin kulit buaya dan segala macam. Ini kata Nabi SAW dilarang, jangan kalian duduk di atasnya. Tidak boleh kita duduk di atas tempat yang seperti itu. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, naha an juludis siba'. Ini secara umum, Nabi melarang orang itu untuk duduk, untuk memakai kulitnya binatang buas. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Nah sekarang kita lihat prakteknya. Ya kan, hukum ini berkembang. Berkembangnya bagaimana? Ketika ini semua dilarang untuk dipakai duduk, untuk dipakai baju, untuk dipakai digunakan sebagai aksesoris di dalam kulit-kulit binatang buas ini, dilarang untuk dipergunakan. Maka yang biasanya terjadi apa Pak? Banyak di antara kita ini masih yang memakai binatang buas ini tadi, binatang yang haram untuk dimakan karena buasnya, ini masih banyak orang yang memakai untuk aksesoris. Contoh, punya sabuk dari kulit ular, ya kan? Dompetnya, ya kan ada lagunya dulu itu Pak. Ada lagunya dulu. Ya kalau tas dari kulit buaya, terus apa lagi? Sabuk. Ada kan tasnya dari kulit buaya, dompetnya dari kulit buaya, atau tasnya dari kulit macan, terus pakai jaket dari kulit harimau misalnya. Nah ini dilarang. Nabi SAW melarangnya, nggak boleh seseorang memakai yang seperti itu. Nah, bahkan di dalam mazhab Hambali ini dilarang dengan keras. Salah satu sebabnya karena ini dilarang dengan keras dan juga meniru orang-orang yang zalim tadi, orang-orang sombong tadi ditiru. Karena mereka memakai pakaian dari kulit-kulit binatang buas ini tadi.
Dalam satu riwayat Nabi SAW pernah, dalam sahabat Nabi SAW pernah ditanya. Ada seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lain. Beliau mengatakan, ansyaduka billah. Yani dia sampai memohon atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an labusi juludis siba' warrukubi 'alaiha. Apakah engkau pernah mendengar, demi Allah kata sahabat ini, terus teranglah engkau, apakah Nabi pernah melarang orang untuk duduk di atas kulit binatang buas dan juga naik di atasnya menjadikan dia sebagai pelana? Maka sahabat itu mengatakan, ya, na'am. Nabi SAW melarang kita untuk memakainya. Artinya apa itu Pak? Ya digunakan untuk aksesoris ya sama. Misalnya, oh ini dompet anak ini harat, dari kulit apa? Dari kulit manusia misalnya ya, atau dari kulit buaya misalnya, dari kulit macan, atau dari kulit apa dan segala macam. Ini terlarang di dalam syariat, dalam satu pendapat dari mazhab Hambali. Meskipun dalam pendapatnya Abu Hanifah dan juga pendapatnya Malik itu enggak masalah. Kenapa enggak masalah? Karena kata mereka berdasarkan atas keumuman hadis. Kulit hewan kalau sudah disamak menjadi suci. Ya kan? Menjadi suci menurut mereka. Bahkan kulit babi tidak apa-apa Pak. Kalau menurut mereka. Kan kita ini kan kadang-kadang di WA, jangan pakai ini, sepatu dari kulit babi misalnya. Atau dari kulit anjing. Dalam mazhab ini enggak masalah. Syaratnya cuma satu. Harus disamak. Yang kata Nabi SAW, menyamaknya adalah mensucikannya. Nah, hadis ini berkata, kata mereka, semua kulit kalau disamak jadi suci. Mau babi kayak, mau kulitnya apa kayak, kata mereka. Gak ada masalah. Selama sudah disamak, dia menjadi suci. Tapi dalam madhab Syafi'i dan madhab Hambali, insya Allah ini yang lebih berhati-hati. Insya Allah ini yang lebih kuat dan banyak didukung oleh hadis-hadis Nabi SAW. Bahwasanya kulit babi, kulit anjing itu tidak boleh untuk dipakai. Meskipun dia sudah disamak. Karena dia itu dianggap najis secara zatnya. Demikian pula kulitnya binatang buas, karena dilarang oleh Nabi SAW untuk dipakai, maka meskipun dia sudah disamak, itu dijadikan kayak kulit biasa Pak, dibuang yang lendir-lendirnya dibuang terus dikasih obat dan segala macam, terus jadi kulit biasa, ada berbau lagi, kawan dipakai, disamak, itu jadi suci. Maka kata mereka ini nggak boleh. Karena berdasarkan hadis larangan dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga mau kulit macan, mau kulit buaya, mau kulit ular, binatang-binatang yang haram untuk dimakan dengan sebab dia itu buas, maka ini tidak boleh digunakan sebagai aksesoris. Ini dalam pendapat terkuat dari madhab Syafi'i dan juga madhab Imam Abu Hanifah. Nah, kalau sudah dikatakan bahwasanya dia haram untuk dipakai dengan sebab tidak boleh, ini menunjukkan kesombongan dan segala macam, dan larangan juga dari Nabi SAW. Lalu muncul lagi pertanyaan, lah terus kalau jual beli kayak apa? Kembalinya kepada pendapat mereka yang asal. Kalau madhab Hanafi dan madhab Maliki menganggap bahwasanya setiap kulit yang sudah disamak, mau babi sekalian tidak masalah Pak. Kalau sudah disamak dia jadi suci, halal untuk dijual belikan. Nah, pendapat Hambali dan Syafi'i, mereka mengatakan meskipun dia sudah disamak, karena dia itu haram dari zatnya, haram dari barangnya, langsung itu barangnya sudah haram duluan. Jadi hendak diapai itu kada boleh. Meskipun sudah disamak, meskipun sudah menjadi barang, meskipun sudah kada berbau lagi, tidak ada lagi bekas binatangnya, tidak ada lagi, tetap ini sebagai sesuatu yang haram untuk diperjual belikan. Nah, ini dua pendapat dari kalangan para ulama. Mana kira-kira yang paling hati-hati? Yang paling hati-hati adalah kita nggak perlu memakai kulit-kulit binatang yang seperti itu. Taruh kata itu adalah sesuatu yang boleh, misalnya boleh, alias makruh mungkin hukumnya seperti itu saja. Tapi tetap di dalamnya terkandung kesombongan, di dalamnya terkandung tasyabbuh dengan orang-orang yang jababirah, raja-raja yang zalim dan segala macam. Orang yang pakai itu pasti koyok Pak. Ya kalau antum berisi dompet misalnya kulitnya macan, dompet kulit kacang misalnya, kira-kira kan antum koyok Pak. Iya, sombong. Dompet kulit kacang, ampun seorang kulit macan, kulit buaya, kulit dinosaurus, kulit apa lah.
Yang muncul nanti itu kesombongan dan itu pasti sudah. Karena itu sifatnya, tidak ada orang tawaduk terus pakai, orang ini tawaduk sekali. Iya, pakai jaket kulit macan. Gak ada Pak orang tawaduk kayak itu Pak. Ya kan? Orang ini tawaduk, sabuknya pakai kulit buaya, tawaduk sekali. Gak ada. Gak mungkin ada insya Allah orang yang seperti ini. Kalau sudah pakai baju, bajunya sutra, sabuknya pakai kulit buaya, tasnya pakai kulit, apalagi kulit macan kah, kulit apa pokoknya binatang-binatang buas itu tadi. Nah ini yang muncul nanti cuma kesombongan. Dijapainya ampun orang. Kulit sintetis dernya. Oscar. Kulit sintetis itu kan namanya Oscar kan Pak. Ampun seorang kulit asli. Ya kan? Ini tas ulun ini kulit asli nih Pak. Tapi gak ada tahu kulitnya apa ini. Ya kan? Nukar lawan Ihsan dulu. Berapa tahun yang lalu sudah. Awet besar. Ya kan? Tapi kulitnya kulit sapi bedanya. Ada tahu. Lain kulit macan nih malah. Lain malah. Kulitnya kulit sapi. Nah itu tidak ada masalah. Kulit sapi, kulit kambing, kulit ayam misalnya tidak ada masalah. Kalau seandainya kawa juga hendak dipakai tidak ada masalah. Ini beberapa hal yang dijelaskan oleh Imam Nawawi berkaitan dengan pakaian seorang yang terbuat dari sutra maupun yang terbuat dari kulit. Intinya semua ini mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati di dalam memakai pakaian. Hendaklah pakai pakaian yang halal. Pakailah pakaian yang tidak menunjukkan diri kita ini sombong. Pakailah pakaian yang memang diperbolehkan di dalam syariat dan itu untuk menjaga diri kita. Jangan sampai diri kita ini nanti betul saja masuk surga, tapi di surga ketika di dunia kita koyok memakai sutra, akhirnya kayaknya kita di akhirat dikoyoi bubuhannya memakai sutra, kita memakai katun ya. Ya kan, misalnya katun misalnya. Kita dikoyoi bubuhannya, antum di surga kada pakai sutra. Kenapa? Bahari di dunia pakai sutra ini bubuhannya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi keburukan bagi kita di dunia dan juga tidak menjadikan kerugian bagi kita kelak di akhirat. Aqulu qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.